persekusi, mendapatkan represi dari kafir Makkah, disuruh hijrah ke Habasyah. Itu kan anomali. Nek cara maca kitab, hijrah iku wajib tumraping wong-wong sing padha manggon ning nggone negara Darul Kufri. Ini sebaliknya. Orang-orang yang mendapatkan tekanan, direpresi sama orang-orang kufar Makkah, itu disuruh hijrah ke Habasyah. Salah satunya. Loh, Habasyah itu siapa? Ya wong kafir. Maka kita melihat, mari kita lihat. Jadi satu, Habasyah sikapnya apa? Baik kepada umat Islam waktu itu, delegasi sebut saja yang minta suaka politik gitu ya. Kita berbicara dengan bahasa politik bahwa para pencari suaka itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka diperlakukan dengan baik, ibadah di tempat terbuka diperbolehkan, ngajari orang tentang Islam diperbolehkan, bebas di Habasyah. Baik, sekarang kita tarik. Pernahkah kita menyediakan sebuah konsep yang namanya negara sahabat dalam kitab fikih kita? Atau harus kaku bahwa di dalam fikih itu hanya ada dua negara, sebutannya Darul Kufri dan Darul Islam? Kalau nggak ada pilihan itu, maka tidak ada Habasyah, Bapak Ibu. Karena Habasyah itu Darul Islam bukan, Darul Kufri kalau sesuai dengan definisinya juga bukan. Dan negara apa kuwi? Oke, nanti kita bicarakan. Tapi secara politik, Mekah itu baik, Mekah itu suku Quraisy, suku Kanjeng Nabi. Nek bolo iku berdasarkan suku, kudune wong Mekah bolone wong Madinah, atau wong Mekah iku bolo Nabi. Tapi enggak, justru bermusuhan. Kalau berdasarkan agama hanya dipisah Islam dan non Muslim, harusnya Habasyah karo Mekah bersekongkol untuk menghancurkan Islam. Faktanya tidak. Ini secara politik. Justru dilindungi. Wong Mekah rawani ngoyak-ngoyak sampai nggone Habasyah karena orang Islam yang ada di sana dilindungi. Oke. Lalu kalau kita berbicara agama, justru orang Habasyah itu yang melindungi Islam dari kejaran kafir Quraisy dalam kasus suaka di Habasyah. Kalau kita itu pokoknya lurus, itu berarti apa? Darul Kufri. Harusnya enggak hijrah di situ. Baik. Lalu peristiwa Suluh Hudaybiyah. Lagi-lagi ini yang perang ini kan Islam ini waktu itu yang musuh itu siapa? Orang kafir Mekah. Bagaimana dengan kafir di selain Mekah? Ada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu termasuk musuh apa? Kawan. Lawan apa kawan? Bani Khuza'ah. Mari kita lihat Bani Khuza'ah itu seperti apa. Bani Khuza'ah itu dia kafir. Kalau permusuhan didasarkan kawan dan lawan semata-mata berdasarkan kesamaan atau perbedaan agama, seharusnya Bani Khuza'ah itu temannya kufar Makkah, musuh bareng-bareng musuhi Islam. Faktanya tidak. Lalu bagaimana? Bani Khuza'ah itu termasuk suku Arab yang kafir, tetapi dia membantu Kanjeng Nabi dan umat Islam di Madinah. Sebenarnya kerumitan itu seperti yang saya ceritakan tadi, persoalan identitas di dunia modern sekarang ini
Ini kalau kita bukanya itu kitab sejarah, kita temukan. Tapi karena kita ini langsung jikuk sing wis dadi ya kuwi kitab fikih, sehingga munculnya di dalam kitab-kitab fikih namanya negara hanya dibagi dua, yaitu Darul Kufri dan Darul Islam. Ini problem. Karena apa yang diceritakan dalam fikih diterapke ning gone misalnya Darul Kufri kanggo Amerika, ya ora pas. Darul Islam jelas bukan. Tapi dari Darul Kufri ya ora pas. Karena apa? Kalau Darul Kufri itu harusnya orang Islam harus hijrah dari negara sana. Jadi kalau kita kembali ke tadi, misalnya kita pilah ya, baik siapa kawan dan lawan, kita pilah. Ini ada persoalan politik kan antara orang Madinah dengan orang Mekah lagi perang. Kemudian Bani Khuza'ah melu sapa ngewangi Nabi. Ini juga persoalan politik, sekutu. Habasyah menerima Kanjeng Nabi meskipun tidak, ada yang mengatakan masuk Islam tapi ada yang mengatakan tidak. Ning Islam itu menjadi syiar di Habasyah. Lalu bagaimana cara kita mengukur? Kalau saya menggunakan misalnya ayat yang di Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memusuhimu dalam agama dan tidak pula mengusirmu dari kampung halamanmu. Ayat 8. Ayat 9-nya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum. Allah melarang kamu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajihim. Wa dhaharu ala ikhrajikum antuwalluhum. Allah melarang kamu berteman karib dengan orang-orang kafir, sekali lagi orang kafir yang memusuhimu dalam agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu, atau membantu orang-orang yang mengusirmu dari kampung halamanmu. Jelas ya? Berarti kawan dan lawan itu tidak dibaca semata-mata hanya berdasarkan perbedaan agama. Kafir musuh, Islam bolo, enggak. Kafir iso wae bolo, justru wong Islam iso wae musuh. Mari kita lihat, kita terapkan. Amerika menerima orang Islam, Habasyah menerima orang Islam, paralel ge, sama. Atau Eropa lah secara umum barat. Lalu ketika menerima Islam itu mereka tidak menekan, tidak merepresi umat Islam. Umat Islam bebas menjalankan agamanya, buka madrasah ya oleh, sing penting orang ngebom. Habasyah juga demikian. Kalau kita gunakan ayat, Habasyah dan Amerika ini berarti termasuk orang-orang kafir yang tidak memusuhi di dalam agama dan tidak mengusir dari kampung halaman. Berarti boleh antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jujur, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbaik-baik, berbuat adil boleh. Nah, bagaimana dengan kafir Makkah? Baik, kalau kafir Makkah ini kurang lebih sama dengan Israel, kira-kira begitu ya. Apa? Mengusir, ngoyak-ngoyak Kanjeng Nabi, mempersekusi, merepresi Kanjeng Nabi dan umat Islam. Orang-orang Islam harus sampai keluar dari Mekah, ngusir. Sama dengan Israel. Israel juga mengusir orang-orang Muslim sampai harus keluar dari rumahnya. Oke, ini berarti termasuk mana? Termasuk yang ayat 9, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum al-ayah.
Jadi kita ini harus tahu bahwa konstelasi yang sekarang ini tidak sederhana Darul Kufri, Darul Islam, Muslim, kafir dimi, kafir harbi, enggak seperti itu. Ada persoalan politik, juga ada persoalan akidah. Bahkan kadang kalau kita mau jujur, Iran itu ya dia di satu sisi dia memang bolo Israel, bolo Palestina. Tapi orang Islam yang di Israel Sunni itu mendapatkan persekusi. Makanya kadang-kadang saya berpikir orang Sunni yang di Iran itu nggak bisa hidup bebas, nggak bisa kayak gini nih, wono pasal-pasal yang bisa menjerat mereka. Makanya saya balik bertanya, bagaimana dengan Syiah di Indonesia? Apakah dia juga sebebas kita? Harus jujur loh kita. Awak dia kan sedih ya, kalau ada orang Sunni sebagai minoritas, lalu dia hidupnya itu tidak bebas. Kita kan sedih. Kita harus balik pertanyaannya, bagaimana dengan orang Syiah yang menjadi minoritas di negara kita? Nah, saya kasih ini tadi yang saya sempat tanya, implementasi dari sikap itu seperti apa? Kalau ini dianggap sesuatu yang besar, ya inilah yang terjadi. Jadi saya cerita, suatu saat Kanjeng Nabi itu kedatangan delegasi dari orang-orang kafir Kristen, datang ke masjidnya Kanjeng Nabi. Kemudian tibalah saat ibadah mereka, maka mereka kemudian beribadah di masjid itu. Sempat mau dicegah oleh sahabat, tapi Kanjeng Nabi biarkan. Sehingga di beberapa kitab kemudian disebutkan bagaimana hukumnya orang kafir masuk masjid. Lagi-lagi khilaf mesti ya, tapi kalau kita enggak baca fikih berdasarkan sejarah yang ngono ki mau. Tapi kalau di fikih gimana? Khilaf. Ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong gak oleh. Termasuk sing ngomong oleh, bahkan ibadah di tempat masjid ini, bagaimana hukumnya orang kafir ibadah di masjid, ibadah mereka? Boleh menurut sebagian kaul Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sejarahnya tadi Kanjeng Nabi menerima delegasi orang Islam masuk ke masjid, delegasi Kristen masuk ke masjid karena Nabi nemoninya di masjid. Lalu setelah tiba saatnya mereka itu melakukan ibadah, mereka ibadah. Sempat dicegah oleh sahabat, tetapi kemudian Nabi melarang, biarkan mereka ibadah. Niki cerita loh Pak Kulon, niki Kulon nunjuk itu pernah terjadi. Sekarang saya tanya lagi Pak, kira-kira di masjid iki ana wong non muslim, terus arep ibadah ning kene, dioleh ta ora Pak? Gimana hadis lho ya, dioleh ta ora Pak? Tetep beten nggih, ono perasaane. Jadi saya sering merasa begini. Kadang kita itu perlu merasakan sendiri hidup sebagai minoritas supaya kita itu bisa berempati dengan orang lain. Jujur ya, ketika saya cerita tadi di Jepang, di Korea, itu saya merasa iya ya. Kalau mereka bisa bersikap begini, kenapa saya harus mempersulit orang lain di tempat saya ketika saya menjadi mayoritas? Ketika saya jadi minoritas, mereka bisa berbuat baik kepada saya. Kenapa ketika saya menjadi mayoritas tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Itu pertanyaan saya. Ketika misalnya kita merasa sakit sebagai minoritas di Iran itu, kemudian kita tidak bisa bebas, kenapa kita kemudian justru melakukan hal yang membuat orang lain tidak bebas? Dalam hal ini Syiah